Terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini kami mengucap syukur bahwa pujian penyembahan kami boleh memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Tuhan, berkatilah hamba supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba merupakan isi hati-Mu sendiri. Dan nyatakanlah kuasa-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, kepada setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini maupun yang nanti mendengarkan online. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mari silakan Bapak Ibu. Saya hari ini pertama kali khotbah menggunakan layar besar, jadi harus menyesuaikan ya. Saya berterima kasih sekali sama Eyang sama Bu Eni yang boleh bersaksi ya di depan sini, dan itu sangat memberkati saya bahwa apa yang pernah saya sampaikan itu ternyata membawa dampak. Dan oleh karena itu saya mengatakan ke istri saya, kayaknya engkau juga harus bersaksi, saya bilang. Nah, oleh karena itu saya mengundang istri saya untuk naik bersaksi sedikit tentang apa yang kami alami mulai sekitar 1,5 bulan yang lalu. Dan nanti akan sambung ke khotbah yang materinya akan mendukung semua ke sana. Ya, mungkin bisa diceritakan. Masih belum ada yang kenal? Oh ya. Saya perkenalkan dulu ya. Ini istri saya, Aurel. Ya, Aurel silahkan mungkin mau apa yang disampaikan sekilas dan nanti 3 hal apa yang mau disaksikan tentang apa yang Tuhan telah lakukan ya. Ya. Silakan. Shalom Bapak Ibu. Ya, sekitar bulan Juni-Juli ada sesuatu yang tidak baik dalam tubuh saya. Akhirnya saya memutuskan untuk ke dokter bulan Agustus. Saya ke dokter onkologi. Onkologi itu mengatakan ibu harus USG. Oke, saya USG. Dokter betul, ternyata dokter USG-nya bilang, ibu di payudara kiri ibu itu ada benjolan. Dan itu masa yang tidak baik. Segera ibu operasi karena itu bisa menyebar. Akhirnya dia rekomendasi lagi ke dokter onkologi. Lalu kita ketemu dokter onkologi. Dokternya bilang, ya ini ganas kemungkinan karena dia bilangnya levelnya 4. Kalau level 1 itu dia bilang tumor. Level 9 itu dia ganas, level 3 itu bisa ganas, bisa jinak, bisa ganas, saya nomor 4. Jadi harus segera dioperasi. Waktu itu hari Jumat, waktu Pak Jimmy ulang tahun. Kita datang doa, setelah ke dokter, saya pulang ke gereja, ke sini saya berdoa. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Terus terang saya sangat tidak mau terjadi lagi seperti yang dulu. Kasus saya waktu tiroid, saya hanya mencari dokter yang terbaik. Dokter yang saya ke Singapura, ke dokter ke rumah sakit yang terkenal, ke dokter lagi ke Singapura, akhirnya dioperasi di Singapura, di MRI, dimasukin kamera dari hidung, dokternya bilang 99,9% tidak kanker. Tidak berbahaya. Ternyata setelah dioperasi, ternyata kanker. Ternyata harus dibuang lagi. Itu membuat hidup saya tuh hancur. Saya mengandalkan orang yang pinter, profesor Singapura, yang kesehatannya, yang rumah sakitnya terbaik, ternyata tuh tidak bisa menyelesaikan. Jadi saya dari situ saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Apa? Tuhan minta apa? Saya siap kalau misalnya saya pulang, oke, saya enggak masalah. Tuhan pasti sudah siapkan semua. Kalau saya sebuke, ya enggak apa-apa, saya akan lebih lagi melayani. Aku bilang begitu. Terus akhirnya pulang, hari Minggu itu Abuna khotbahnya tentang membatalkan yang tidak terbatalkan. Itu membuat saya tuh menjadi dapat rema, oh ya wes yakin Tuhan tuh pasti akan sembuhkan saya. Gimana caranya? Ya belum tahu. Akhirnya saya lalu
Eh, lalu saya berdoa, Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apakah Tuhan mau operasi, mau saya operasi atau bawa sembuh ke total? Tidak ada jawaban sama sekali. Lalu saya minta tanda sama Tuhan. Tuhan, kalau misalnya emang kalau mau Tuhan kau sembuhkan lewat operasi, saya minta tanda. Saya punya kenalan teman saya namanya A. Dia itu orang Kristen. Saya pakai untuk sebagai tanda. Tuhan, kalau orang itu bilang saya operasi, saya akan operasi. Orang A itu saya baru kenal dan dia tahu penyakit saya dan dia tidak tahu saya siapa, enggak tahu dia. Dia jualan obat kesehatan. Jadi kemungkinan untuk dia nyuruh operasi saya, dia enggak mungkin. Karena saya emang sengaja tak mundur-mundur mau perpanjang apa toh maunya Tuhan. Lalu tiba-tiba 10 hari sebelum ulang tahun gereja, dia WA saya pagi, Jumat pagi. Ci, sebaiknya kamu operasi. Langsung saya, oke, saya operasi, saya bilang sama suami saya, wah ini operasi, ya wis lah, kapan? Ya Senin. Itu minggu itu ulang tahun gereja. Saya pikir rencananya mau November bulan ini, karena kan terlalu banyak acara waktu itu, ada ulang tahun gereja, ada pernikahan, jadi saya fokusnya ya udah November. Ternyata enggak. Ya sudah, akhirnya itu Senin tanggal 18 saya putuskan untuk operasi. Setelah operasi sudah diambil, ternyata masanya itu sebesar 7 cm. Saya mikir ya ampun 7 cm, teman saya aja 3 cm stadium 3. Saya 7 cm stadium berapa ya? Karena sudah dikeluarkan di PA itu kanker ganas. Akhirnya saya juga berdoa lagi, Tuhan, saya enggak mau stadium 3, saya enggak mau stadium 4, saya enggak mau stadium lanjutan. Saya maksimal maunya stadium 2 lah. Ya syukur-syukur 1, ya syukur-syukur enggak lah. Gitu. Itu saya berdoa waktu hari Jumat 2 hari sebelum ulang tahun gereja. Saya minggu itu waktu itu ada acara senam di sini, saya izin, saya enggak datang karena saya mau ke dokter. Hati saya sudah enggak karuan. Apa selanjutnya hidup saya? Ternyata setelah buka hasil PA, hasil suratnya, dokter mengatakan bahwa ini baru stadium awal, stadium 0, belum ada penyebaran, ini baru awal permulaan. Jadi kemungkinan kesembuhannya 100%. Amin. Ya. Terus juga yang mau disampaikan bahwa ketika besoknya akan melakukan operasi, minta doa dengan Abuna pada hari Jumat itu, dan Abuna mengatakan sesuatu tentang sakit itu, dan itu tepat sekali persis apa yang dikatakan dokter. Jadi kami yakin bahwa kami percaya bahwa memang ini harus operasi, dan kami melakukannya sepakat segera untuk dilakukan tindakan. Nah nanti selanjutnya, ini kan kesaksian istri saya, selanjutnya saya susul dengan kesaksian saya. Ya, terima kasih. Ya, masih belum selesai, kesaksiannya masih gantung di saya. Oke, kita akan masuk dulu ke firman Tuhan ya. Nanti akan ditutup dengan kesaksian yang berikutnya dari saya. Silakan slide-nya. Jadi hari ini, khotbah hari ini itu adalah khotbah di mana ketika ulang tahun gereja, Pak Simon yang dari Batam itu berkata seperti ini. Kalau doanya Abuna itu jos, tembus ke surga. Saya kaget, tembus ke surga. Dan itulah yang menjadi tema pada hari ini. Bagaimana kita menembus ke surga. Ya, saya coba dibawa karena mungkin ketutupannya. Jadi Bapak Ibu, kita sering mendengar menembus ke surga, tembus ke surga. Kita ingin tahu belajar caranya gimana sih sebenarnya untuk menembus ke surga. Ya, nah kita pelajari yang pertama adalah di mana ketika ada tubuh jasmani benar-benar terangkat ke surga loh.
Dan itu kejadian direkam di Alkitab. Jadi bukan hoax, bukan cuman bahasa Inggrisnya fable tuh kayak cerita dongeng, enggak, ini real. Yang pertama itu Henok. Henok benar-benar terangkat ke surga tubuh jasmaninya. Lalu yang kedua adalah Elia. Ya, dengan kereta berkuda yang berapi. Benar-benar terangkat secara fisik. Dan yang terakhir kita saksikan adalah Tuhan Yesus sendiri terangkat ke surga. 3 kali kejadian, kalau di Alkitab direkam dan dinyatakan, maka itu menjadi keabsahan. Berarti real, bisa terjadi kapanpun. Seseorang diangkat tubuh fisiknya ke surga. Nah, kita akan belajar lebih lanjut yang lain. Karena dari sekian jutaan manusia, hanya 3 yang benar-benar mengalami itu. Bagaimana dengan yang lain? Nah, kita akan lanjut. Ternyata Bapak Ibu, orang yang tertindas, doanya tembus ke surga. Bagaimana kita bisa tahu tembus ke surga? Karena Tuhan dari surga meresponi. Kalau tidak ada respon, kita nggak bisa bilang, tembus gak ya, ya kan? Tapi ketika ada respon, artinya apa? Tembus. Kalau nggak tembus, nggak mungkin ada respon dari atas. Nah, kita lihat contoh yang pertama, itu di Kejadian 21 ayat 17. Yaitu kisah Hagar dan Ismail. Ya, di sana dikatakan bahwa Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya, kata Tuhan kepada Hagar, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut sebab Allah telah mendengar suara anak itu, yaitu Ismail. Nah, sebenarnya di sini ada sesuatu yang aneh. Kalau Bapak Ibu teliti membaca Alkitab, sebenarnya yang berteriak-teriak itu siapa? Yang direkam di catatan Alkitab adalah Hagar. Dia yang berseru, yang menjerit ke Tuhan, aku enggak kuat Tuhan melihat anak itu lagi. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan mendengar suaranya bukan suara Hagar, tapi suara Ismail. Ya kan? Suara Hagar enggak dikatakan tuh karena aku mendengar suaramu. Enggak, aku mendengar suara anak itu. Artinya Bapak Ibu, Ismail adalah anak Abraham. Maka dia termasuk dalam anak perjanjian. Maka dari itu Bapak Ibu, kita juga keturunan Abraham. Kita orang-orang juga pilihan Tuhan. Maka kalau engkau memiliki sesuatu yang menindas engkau, yang berat, dan engkau menjerit ke Tuhan, Tuhan mendengar. Karena dalam kisah ini jelas sekali, yang didengar suara Ismail. Maka kita keturunan Abraham, jika engkau mengalami kesulitan, engkau berteriak ke Tuhan, maka Tuhan pun akan mendengar jeritan kita. Lalu contoh yang kedua, 1 Samuel 1 ayat 19, di mana kisah Hana ditindas oleh siapa? Istri kedua dari suaminya. Ya, karena dia tidak punya anak. Dan dikatakan keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat pada Hana. Berarti ada respon. Maka Bapak disimpulkan, ketika Hana mencurahkan isi hatinya di bait Allah, ya, di depan Imam Eli, Tuhan mendengar. Ya, Tuhan mendengar. Lalu kita lihat yang Keluaran 2 ayat 24.
Yaitu dikatakan Allah mendengar mereka bangsa Israel ketika ditindas di Mesir, mengerang. Lalu Tuhan mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Ketika orang Israel ditindas orang Mesir, mereka benar-benar menderita dan mereka mengerang, menjerit ke Tuhan dan Tuhan mendengar. Lalu yang keempat adalah di Raja-Raja 19:20, lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku. Jadi Hizkia itu berdoa kepada Tuhan dan dikatakan bahwa apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah kudengar. Jadi Hizkia saat itu benar-benar kecut hatinya karena dia diserang oleh Raja Asyur. Dan dia tahu Israel tidak akan mampu bertahan terhadap serangan Raja Asyur. Dan Raja Asyur mengirimkan surat yang mengolok-ngolok Tuhan, yang istilahnya mengintimidasi. Dan disinilah Hizkia menghadapkan surat itu dari Raja Asyur ke Tuhan. Dan Tuhan bertindak menghancurkan Raja Asyur. Tidak jadi menyerang Israel sama sekali. Dan cerita ini yang saya pakai juga ketika saya dikirimin surat oleh bank. Hari Jumat saya terima, hari Senin diperintahkan lunasi atau rumahmu dipasang pelang disita. Dan surat dari bank itu saya hadapkan ke Tuhan. Persis seperti Raja Hizkia melakukannya. Dan Tuhan menolong saya. Surat itu juga dibatalkan. Persis dengan kisah Hizkia. Makanya Bapak Ibu baca kisah-kisah di Alkitab. Karena apa yang mereka alami semua itu bisa terjadi dalam hidup kita loh. Dan saya melakukan persis apa yang Raja Hizkia lakukan. Dan surat itu benar-benar dibatalkan oleh Tuhan. Maka jangan jemu-jemu baca Alkitab. Karena ketika engkau di dalam kondisi terjepit, tiba-tiba Roh Kudus mengirimkan rema tentang suatu kisah di Alkitab. Dan engkau tahu ini rema bagimu dan engkau melakukan sama persis. Dan boom, hasilnya pun juga engkau alami sama. Jadi Bapak Ibu, kalau kita belajar dari kisah ini, bahwa ternyata orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang hidupnya mengalami penindasan, doanya didengar. Jadi engkau jika saat ini dalam kondisi tekanan yang sulit, yang berat, dan engkau mengatakan Tuhan seolah-olah engkau tidak ada, engkau tidak mendengar. Lihat dari 4 orang ini. Tuhan mendengar. Bahkan Tuhan mengingat. Kalau mendengar, terus habis itu bisa lupa mungkin. Tapi Tuhan mendengar dan mengingat. Jadi tidak ada alasan bagi Bapak Ibu untuk mengatakan seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Tuhan tidak memperhatikan aku. Tuhan meninggalkan aku. Tidak Bapak Ibu. Jelas sekali. Doa orang yang tertindas. Terutama anak Tuhan. Itu Tuhan mendengar dan mengingat. Oleh karena itu. Bagaikan pedang bermata dua. Seperti koin bermata dua. Demikian juga kita anak-anak Tuhan. Jangan menindas sesamamu. Kalau engkau menindas sesamamu dan orang lain juga, maka ketika mereka menjerit, Tuhan juga mendengar dan mengingat jeritan mereka. Dan artinya kalau begitu kita akan berurusan dengan Tuhan sendiri. Nah silakan, kalau engkau merasa engkau hebat, bisa mengatasi Tuhan, boleh dites. Siapa yang lebih kuat? Ya. Jadi dari kisah ini kita belajar 2 hal. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau.
Yang kedua, jangan menindas. Seperti yang Abuna katakan apa? Jadilah orang baik. Lalu kita belajar yang ketiga. Ternyata pujian dan penyembahan itu juga tembus ke surga. Di mana ketika kasus ini Paulus dan Silas itu dipenjara dan mereka dipenjara itu memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang terjadi adalah terjadinya gempa bumi dan semua rantai ikatan mereka lepas. Bahkan pintu penjara pun terbuka dan mereka bisa keluar dengan mudahnya. Di sini menunjukkan bahwa ketika anak-anak Tuhan melakukan pujian dan penyembahan, surga mendengar, tembus. Maka ketika kita sebelum firman Tuhan melakukan pujian penyembahan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Ketika engkau sedang masak di rumah, ketika engkau sedang di kantor lagi bekerja, tiba-tiba dorongan kuat keluar dari tubuhmu untuk memuji memuliakan Tuhan. Lakukan. Ambil segera masuk ke ruangan yang tersembunyi dan pujilah dia, penyembahan itu. Dan Tuhan meresponi itu. Jadi jangan dikatakan bahwa pujian penyembahan capek, kayaknya nggak ada apa-apa nih. Ini bukti bahwa surga merespon. Lalu kita lihat juga, ternyata korban ucapan syukur itu juga membuat tembus ke surga. Nah, salah satunya adalah kisah ketika Salomo itu dilantik menjadi raja. Dikatakan di 1 Raja-Raja 3, 4-5, dia pergi ke Gibeon dan melakukan korban bakaran. Dan korban bakarannya itu di luar batasan manusia pada umumnya. Kan imamat mengatakan korban ucapan syukur itu apa? Ya bawa 1 sapi, ya kan 1 sapi. Ini berapa? Berapa? Dikatakan berapa yang dikorbankan? Paling besar 1000, bayangin. Enggak main-main. Jadi Salomo kalau memberikan pengorbanan, korban itu enggak main-main. Dan itu membuat malamnya Tuhan mendatangi Salomo dalam mimpi. Dan disitulah awal dari karir Salomo naik. Kenapa? Karena di dalam mimpi itu Tuhan mengatakan kepada Salomo, apa yang engkau minta? Selama ini kan kita mintakan sama Tuhan. Tuhan, aku minta ini. Tuhan, aku minta ini. Tuhan, aku minta ini. Tolonglah Tuhan, tolonglah Tuhan. Dan kau merasa, Tuhan dengar enggak sih? Tapi kalau Tuhan sendiri datang kepadamu dan berkata kepadamu, mintalah. Luar biasa kan? Ini kan yang kita minta. Ini yang kita pengen sekali. Ketika Tuhan tiba-tiba datang ke kita dan mengatakan, what you want? Apa yang engkau mau? Dan kita langsung akan mengucapkan semua isi hati kita, apa yang benar-benar kita mau. Dan itu terjadi di kisah Salomo. Ketika dia melakukan suatu korban melampaui batasan yang ada. Batasannya hanya 1, 1000 bagi dia. Dan dia saat itu baru saja dilantik. Dia tahu bagaimana harus menyenangkan hati Tuhan. Dan ini yang dilakukan. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin dulu puluhan tahun sudah bahkan mungkin gak ingat nilai berapa yang engkau pernah korbankan ke Tuhan. Dan engkau tahu itu begitu besar. Percayalah, Tuhan mengingat. Tuhan mengingat. Dan di atas segala korban yang pernah dikorbankan manusia, korban yang paling diingat Tuhan adalah korban melepaskan hak. Inilah korban yang paling tinggi levelnya. Yaitu di mana ketika Abraham
disuruh memberikan korban Ishak, sebenarnya Abraham punya hak untuk menolak. Tetapi dia melepaskan haknya sebagai seorang ayah dan lepaskan hak itu. Apakah dia kehilangan Ishak? Enggak. Dia tidak pernah kehilangan Ishak. Lalu kisah Mesa Abednego, Sadrak Mesa Abednego dimasukkan ke dalam tungku perapian oleh Raja Nebukadnezar untuk menyangkal Tuhan dan menyembah Allah Babel. Mereka menolak, masukkan ke tungku api. Mereka tahu mereka akan mati. Dan mereka mengatakan apa? Kami percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan kami. Tetapi jikalau Tuhan tidak melepaskan kami dan kami harus mati, kami tetap percaya. Artinya saat itu dia punya hak untuk menyembah Allah Babel dan hidupnya diselamatkan. Tetapi dia melepaskan hak itu dan dia siap mati. Akhirnya mati enggak? Enggak. Bahkan ada figur orang keempat di dalam perapian itu. Artinya Tuhan juga mendengar. Lalu kita lihat kisah wanita janda yang memberikan berapa? 2 peser. Dikatakan Tuhan Yesus mengatakan apa? 2 peser ini merupakan seluruh penghasilannya. Artinya hidupnya benar-benar hanya didukung oleh 2 peser. Dan dia melepaskan hak hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan apa? Tidak ada yang memberikan lebih besar dari wanita ini. Nah, kalau begitu, prinsip kerajaan surga bukan nominal, tetapi persentase. Kalau kekayaanmu 100 juta, 100 juta, engkau memberikan 100.000, beda dengan orang yang penghasilan cuma UMR 2 juta, 3 juta, tetapi memberikan kepada Tuhan separuh penghasilannya, yang secara nominal lebih kecil daripada orang kaya tadi. Tetapi di mata Tuhan, hitungannya adalah persentase. Kenapa? Karena ketika dihitung dalam persentase, seluruh penghasilanmu itu, banyak orang mengatakan itu hak saya. Karena saya kerja, saya berhak menerima penghasilan tersebut. Engkau mengatakan itu hakmu. Dan oke, Tuhan per bulan 10%, oke, that's it. But 90%, 90% hak saya. Betul kan? Hak kita. Nah, ketika engkau melakukan korban dengan melepaskan hakmu, maka Tuhan merespon. Nah, kita lihat pengorbanan yang paling besar adalah Tuhan Yesus sendiri melakukan di kayu salib. Dan dia melepaskan haknya untuk tidak mati di kayu salib. Loh, kok bisa tahu? Karena dia di Getsemani bilang, jikalau Tuhan ini boleh lewat. Artinya apa? Kalau bisa kan gak usah disalib. Toh Tuhan Yesus berarti kan saat itu punya pilihan. Mati salib atau tidak. Tapi dia berkata apa? Jadilah kehendakmu. Artinya dia mengorbankan hak hidupnya. Maka ketika Bapak Ibu membaca di Matius 16, karena sebenarnya Matius 10 ayat 39 ini saya berulang kali baca. Saya nggak ngerti, sebelum-sebelumnya saya nggak ngerti. Tapi ketika kita mempelajari korban melepaskan hak, maka Matius 10 ayat 39 ini berlaku. Dikatakan apa? Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Klop enggak? Dengan cerita ini? Sama. Bisa kita ganti. Barang siapa mempertahankan haknya, maka ia akan kehilangan
haknya. Tetapi barang siapa kehilangan haknya karena Tuhan, maka dia akan mendapatkan haknya, bahkan lebih. Ini firman Tuhan. Jadi sebenarnya ketika kita dituntut Tuhan melepaskan hak, itu berat. Dan kita bahkan menego Tuhan. Tuhan kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Tapi engkau lupa bahwa ketika engkau melepaskan hak, engkau kehilangan hak karena Tuhan, maka engkau akan mendapatkan hakmu. Belajar dari kisah Salomo. Ketika Tuhan tanya, engkau mau minta apa? Artinya apa? Apapun yang Salomo minta akan dikasihkan, betul kan? Terus dia minta apa? Minta apa? Hikmat. Hikmat untuk apa? Untuk memimpin bangsa Israel. Lalu Tuhan menjawab apa? Padahal engkau punya hak untuk meminta kekayaan dan umur panjang. Tapi engkau tidak minta Salomo. Maka karena engkau melepaskan hakmu untuk bangsa Israel karena aku, maka bukan saja hikmatku berikan kepadamu, tetapi harta kekayaan dan umur panjang juga kuberikan kepadamu. Nah ini dasar yang apa saya lakukan untuk istri saya. Nanti bagian akhir. Jadi semua apa yang saya sampaikan hari ini saya lakukan. Makanya saya kenapa bisa yakin benar? Karena saya mengalami semua. Dan yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan untuk menembus ke surga? Perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Nah, di dalam kisah 10, kisah para rasul 10 ayat 22, itu ada kisah yang sangat terkenal. Yaitu apa? Kornelius. Nah, Kornelius bukan orang Yahudi. Ya, Kornelius orang Romawi. Dia tapi percaya dan melakukan perbuatan baik kepada bangsa Yahudi. Nah, lalu Petrus diutus Tuhan untuk melayani Kornelius. Nah, dengan ditunjukkan penglihatan sebuah kain yang penuh dengan hewan-hewan yang haram dan hewan-hewan yang non haram. Yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Lalu Petrus bilang, saya enggak mau yang haram. Lalu Tuhan berkata apa? Sampai 3 kali dan berkata apa? Apa yang Tuhan putuskan harus dilakukan. Kalau Tuhan bilang tidak haram, tidak haram. Artinya apa? Kornelius bagi bangsa Yahudi haram. Nggak mau melayani orang bangsa Yahudi apalagi, ya kan? Tapi Tuhan ingin Petrus melayani Kornelius. Sehingga kisah ini terjadi. Maka jawab mereka ya. Ini kita baca ya. Jawab mereka, Kornelius. Nih kita lihat kenapa Kornelius mendapatkan respon dari surga. Karena Kornelius seorang perwira yang tulus hati. Hatinya tulus. Ketika melakukan sesuatu kepada bangsa Yahudi. Lalu takut akan Allah. Takut akan Tuhan. Lalu terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Bayangin, seluruh bangsa Yahudi. Luas enggak? Luas wilayahnya. Kornelius terkenal. Ya, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat. Lihat, bukan mimpi, bukan lagi Tuhan berkata, malaikat pun diutus. Ya, supaya Kornelius mengundang Petrus dan kelompoknya ke rumahnya dan mendengar apa yang akan engkau katakan. Apa yang akan Petrus katakan. Dan ketika Petrus sampai ke Kornelius, rumah Kornelius, lihat berkata begini. Dan Petrus berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah. Dan sedekahmu telah diingatkan
lihat, diingatkan di hadapan Tuhan. Artinya semua perbuatan baik Kornelius, doa-doanya, sedekahnya tembus ke surga. Tembus ke surga. Sesuai dengan apa yang kemarin Abuna khotbahkan. Jadilah orang baik. Kalaupun ketika engkau melakukan kebaikan dan orang membalasnya dengan kejahatan, jangan khawatir. Karena Tuhan mengingatnya. Tuhan sendiri yang mengingat loh, bayangin. Dan saatnya tiba, diutuslah Petrus ke Kornelius. Artinya, Tuhan bilang apa? Timbullah harta di surga, bukan di bumi. Betul? Sebenarnya Bapak Ibu, menurut saya, ketika kita nimbun harta di surga, itu kita naruh deposito. Yang suatu saat, engkau bisa mengcashkan di bumi. Baik melalui permintaanmu, atau melalui permintaan orang lain. Yang engkau berkati dan dia bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika engkau mengalami masalah, orang ini yang pernah engkau tolong berdoa kepada Tuhan. Tuhan, orang ini kan baik. Tolong dia Tuhan. Tolong. Ingatlah kebaikannya Tuhan. Dan Tuhan akan apa? Mengingatnya. Dan mengcashkan, mencairkan deposito hartanya yang di surga. Dan ini persis yang dilakukan sama Tuhan terhadap Kornelius. Doamu dan sedekahmu telah diingat oleh Tuhan. Maka hari ini keselamatan datang atas rumahmu dengan dikirimkannya Petrus. Tapi sebaliknya juga Bapak Ibu. Kita lihat kisah Manasye 2 Tawarik 3 ayat 6. Lihat, ia melakukan, jadi Manasye melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan. Sehingga ia menimbulkan apa? Sakit hatinya Tuhan. Bayangin. Jadi kalau kita melakukan yang jahat, Tuhan tuh juga sakit loh hatinya. Dan kalau Tuhan sudah sakit, kita tahu apa kisah Manasye. Urusan langsung sama Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa berurusan dengan Tuhan. Tidak mampu. Jadi kita cuma punya 2 pilihan. Kamu mau melakukan hal yang baik. Bahkan orang lain tidak ada yang berterima kasih. Tidak ada orang lain yang tahu. Hanya engkau dan Tuhan. Atau engkau memilih untuk melakukan yang jahat. Sama-sama diingat kok. Enak toh? Sama-sama diingat. Wah, Tuhan tuh enggak ingat kok perbuatan baikku. Ya udah aku melakukan yang jahat aja nanti diingat. Sama-sama diingat kok sebenarnya. Cuma yang satu reward, yang satu punishment. Udah itu aja, simple. Nah, ini adalah perbuatan yang kita lakukan baik. Tuhan Yesus berkata apa? Jika engkau memberikan tangan kiri, tangan kanan, tangan kirimu jangan tahu. Artinya ketika engkau melakukan segala perbuatan baik kepada sesamamu, kepada gereja, kepada lingkunganmu, kepada orang miskin di luar, jangan orang lain tahu. Jangan diceritakan di medsos. Hari ini kami membagi 100 makanan untuk fakir miskin. Terus kamu menunggu jumlah like. Kalau engkau dapat like 1000, Tuhan mengatakan apa? Engkau sudah mendapat balasannya di bumi. Di atas, tidak ada. Kosong. Ngerti? Tapi, kalau engkau berdiri di mimbar, seperti Bu Eni, seperti Eyang cerita ke saya, kalau saya beli beras ke tempat Eyang, cerita semua kebaikan Tuhan dalam hidupnya, itu beda. Karena ini engkau menceritakan Tuhan. Bukan perbuatan baikmu, tapi perbuatan Tuhan.
Maka ketika engkau memberitakan Tuhan, engkau memuliakan nama Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Jangan salah, jangan kebalik. Oh, kalau perbuatan baik saya diceritakan ke orang-orang, kalau perbuatan baik Tuhan tidak diceritakan kemana-mana. Itu kan orang Kristen. Maaf, saya jujur aja ngomong itu. Ya kan? Engkau suruh bersaksi? No, saya takut, saya tidak punya kesaksian apapun. Padahal ada. Tapi giliran engkau melakukan perbuatan baik, nolong orang, ceritakan kemana-mana. Sesungguhnya depositomu di surga, nol. Gak ada apa-apa. Dan saat engkau membutuhkan, gak ada. Mau apa? Salah konsep, kebalik semua. Ini. Nah, kita harus tahu Bapak Ibu, bahwa perbuatan baik ini benar-benar membuat Tuhan ingat. Maka sebenarnya dasar dari perbuatan baik itu adalah kasih. Tidak ada perbuatan baik tanpa ada kasih di dalam orang itu. Nah, sekarang Bapak Ibu cek sendiri. Dalam dirimu itu ada kasih enggak? Karena kalau engkau tidak ada kasih dan engkau klaim bahwa engkau melakukan perbuatan baik, dasarnya apa? Enggak ada. Bagaimana orang bisa melakukan perbuatan baik kalau dia tidak punya kasih? Enggak bisa. Dan Paulus mengatakan apa? Pada akhirnya tinggal kasih, iman, dan pengharapan. Tapi yang terpenting adalah kasih. Ayo. Jadi jangan klaim dirimu orang baik. Kalau engkau tidak punya bahan utama dari perbuatan baik yaitu kasih. Karena dikatakan bahwa apa? Pak Dodi silakan dan ya, dikatakan apa? Kasih itu sabar. Jadi kalau engkau Bapak Ibu sering marah-marah, ya di dalam pelayanan, jengkel, ya sorry ini Alkitab yang mengatakan ya. Lalu kasih itu murah hati, engkau pelit, ya. Ia tidak cemburu, kalau orang lain diberkati engkau nggak terima, ya. Kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong, artinya tidak mau kau sombong-sombongkan, kau cerita-ceritakan di medsos untuk mendapatkan like, ya kan? Lalu apa? Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu sopan, ya. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau engkau pendendam, engkau tidak bisa mengampuni sesamamu, maka tidak ada kasih. Yang mengatakan Alkitab. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Jadi kalau engkau melihat ketidakadilan atau mengalami ketidakadilan dan engkau tidak bersuka cita, maaf, kalau kita mengatakan tidak ada kasih. Tetapi karena kebenaran ya, lalu ia menutupi segala sesuatu, kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Artinya penderitaan juga. Saya mau sambung dengan kejadian saya dan istri. Salah satu bagian mujizat Allah, itu ketika kami sudah melakukan operasi dengan biaya sendiri karena kami ingin cepat tindakan, jangan sampai ditunggu lama-lama. Ya, kanker itu tidak untuk dipertahankan Bapak Ibu, harus segera dibuang. Karena dia menjalar, kalau sampai ke getah bening, menyebar ke seluruh tubuh, maaf. Dokter angkat tangan. Dan saya punya teman namanya Ricky di Jakarta. Teman main. Waktu kerja. Tiba-tiba saya lihat PP-nya dia. Di WhatsApp. Kaget saya. Kok kayak orang umur 70? Saya telepon. Ngapain kamu? Kok kayak gini gambarmu? Ini gambar aplikasi kalau kamu tua atau real ini? Ya kan? Dia bilang, Jim, gua kena stadium 4. Ya ini gua sekarang. Dan gua divonis 3 bulan. Dan benar Bapak Ibu, bulan keempat dia meninggal. Jadi saya tahu, kanker ini bukan mainan. Bukan barang yang ngecek-ngecek. Maka saya memutuskan segera operasi.
Nah, setelah operasi dilakukan tindakan berikutnya, yaitu radiasi. Karena masih tahap awal. Puji Tuhan, gak perlu kemo. Dan saya memutuskan dengan istri untuk memakai BPJS. Dan saya mulai mengurus. Dan yang aneh Bapak Ibu, saya tidak pernah daftar BPJS. Tapi ketika saya ngecek, saya sudah terdaftar 4 tahun lalu. Dan saya tidak pernah bayar. Dan tetap aktif, dibayari pemerintah. Saya nggak tahu. Tapi intinya Bapak Ibu, ketika kami butuh, sudah disediakan Tuhan. Dan yang terakhir kesaksian saya. Dan ini istri pun tidak tahu, saya simpan memang untuk terakhir. Dari firman ini semua, ketika hari Jumat di sana, hasil PA sudah keluar. Dan kita asumsinya sudah jelek. Bisa 3, bisa 4. Sudah jelek pikirannya pokoknya. Istri sudah minta, Tuhan jangan 4, jangan 3. Turunkan Tuhan. Saya pun juga gak mau. Tapi saya gak punya apa-apa, saya gak tahu harus berkata apa. Dan ketika Abuna mendoakan istri saya hari Jumat sebelum operasi, Tuhan itu mengatakan dengan jelas ke saya, Cornelius. Dan itu persis yang diucapkan Abuna mendoakan istri saya. Tuhan ingatlah kebaikannya. Tuhan ingatlah akan apa yang istri saya lakukan. Yang orang lain tidak tahu, yang tahu hanya Abuna dan Abuna. Dan saat itu saya juga tahu, saya harus membuat sesuatu yang membuat Tuhan tidak bisa menolak permintaan saya. Dan saya minta, Tuhan, jangan stadium 4, jangan stadium 3. Saya tahu teman saya tidak lama. Tuhan, ini yang saya lakukan. Hitung umurku berapa Tuhan? Bagi Tuhan. Berikan separuh ke dia, ke istri saya. Sisanya saya ambil. Itu yang saya lakukan ke Tuhan. Saya membuat suatu korban dengan melepaskan hak saya, hak hidup saya. Saya tidak tahu apakah Tuhan mengabulkan doa saya dengan memotong umur saya. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi kenyataannya adalah istri saya stadium 0. Dan saya pegang firman Tuhan pada hari ini. Barang siapa kehilangan nyawanya karena Tuhan, dia tidak akan kehilangan. Justru dia mendapatkan. Maka saya yakin Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu. Saya juga gak peduli sih. Mau dipotong beneran apa enggak. Saya gak peduli. Saya lakukan bagian saya. Dan Tuhan merespon. Bapak Ibu, jika engkau saat ini dalam kondisi yang kurang baik, dan engkau membutuhkan Tuhan merespon doa, permintaanmu, engkau bisa lakukan dari semua apa yang tadi saya sampaikan. Apakah engkau melakukan pujian penyembahan yang luar biasa? Apakah engkau melakukan korban yang begitu besar? Ataupun engkau melepaskan hakmu? Ataupun engkau mengingatkan Tuhan akan perbuatan-perbuatan baik? Seperti Alek, Tuhan berkata, dia ketika dapat hadiah Israel, dia mengatakan, oh Tuhan, ini sungguh di luar pikiranku. Dia merasakan itu mujizat terbesarnya. Tapi saya katakan, the best yet to come. Artinya apa? Yang jauh lebih baik dari engkau berangkat ke Israel akan datang dalam hidupmu. Karena perbuatanmu yang baik melayani Tuhan. Maaf, saya harus katakan ini karena Tuhan membukanya. Eyang, engkau Cornelius. Engkau Cornelius.
Setiap perbuatan baik, Tuhan ingat. Tuhan ingat. Bu Eni juga ketika sharing sama saya kata, saya benar-benar katakan, engkau juga Cornelius. Banyak Cornelius di tempat ini yang perbuatan baiknya tidak diketahui orang, hanya Tuhan dan orang yang ditolong. Pak Dodi, Tuhan tahu engkau kadang pelayanan capek, bahkan ketika anakmu sakit dan butuh biaya pun engkau tidak bisa fokus. Tuhan tahu, tapi ingat, semuanya dicatat. Semuanya dicatat. Semuanya dicatat. Dan satu saat engkau menuainya bukan di surga, tapi di bumi pun engkau bisa menuainya. Shalom, G2CC Family. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian dan firman Tuhan yang begitu memberkati kita semua. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Jimmy Iskandar. Kiranya Tuhan memberkati keluarga dan pelayanan. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di ibadah G2CC pada hari ini. Bila belum memiliki gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari di ibadah G2CC berikutnya. Kami menyambut selamat datang kepada Bapak Thomas dari Jakarta. Selamat datang, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Info gereja sepekan, nanti sore ada ibadah online pukul 5 sore di channel YouTube Pastor Sony Saluhu. Lalu firman online pada hari Rabu 9 November diliburkan mengingat Abuna sedang di Holy Land. Lalu breakthrough prayer Jumat tanggal 11 November tetap ada jam 5 sore. Ibadah Komsel Youth Sabtu 12 November pukul setengah 5 di gereja. Ibadah sekolah minggu tanggal 13 November jam 7 pagi onsite. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun serta selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakannya di minggu ini. Doa memberkati dan memberikan umur panjang. Mari dukung doa pelayanan Abuna di Holy Land dan sepakat agar berkat rohani yang Abuna terima juga mengalir kepada kita semua dan semua rombongan sehat. Amin. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita berdiri, kita akan berdoa buat anak-anak kita. Luar biasa, anak-anak semua harus jaga kesehatan ya. Banyak teman-teman sekelas yang gak masuk karena sakit kan. Anak-anak G2CC harus tetap sehat karena sudah mulai harus latihan-latihan untuk perayaan Natal. Ya, yuk kita tutup mata, kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan, kami mau berdoa buat anak-anak kami yang ada di sekolah minggu ini. Sedari kecil mereka sudah berada di rumah Tuhan. Biar Engkau Roh Kudus yang bekerja atas diri anak-anak kami, membuka hati mereka, membuka telinga dan mata mereka. Biar mereka belajar mengerti apa yang artinya dilawat oleh Tuhan. Biar mereka belajar mengerti bahwa Tuhan sedang mempersiapkan mereka sebagai satu generasi yang dibedakan dari orang-orang di luar sana. Mereka boleh punya nilai-nilai segala kebaikan yang berasal daripada Tuhan. Mereka tetap mengerjakan hal-hal yang baik dan mereka tetap mengembangkan talenta-talenta yang Tuhan percayakan. Dan kami mau percaya bahwa seumur hidup anak-anak kami,
mereka memuliakan nama Tuhan. Engkau juga memberkati guru-guru sekolah minggu Tuhan, mereka menjaga milik pusaka Tuhan, dan kami percaya ada berkat khusus yang Tuhan sediakan atas setiap pergumulan dan jeritan hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama kita katakan amin. Anak-anak sekolah minggu boleh turun lagi ke bawah. Bapak Ibu, bukankah pagi hari ini kita semua diberkati oleh pujian dan penyembahan, amin. Kita sangat diberkati dengan firman Tuhan dan kesaksian yang disampaikan, juga doa-doa yang kita naikkan, amin. Gereja ini Bapak Ibu dibangun dengan rema yang berasal daripada Tuhan, every day with miracle. Setiap hari dengan mukjizat, dan itu artinya setiap hari harus ada kesaksian, amin. Ketika mukjizat itu datang, berarti kesaksian itu juga ada. Mari kita mulai belajar untuk bersaksi, karena dengan kesaksian kita akan mengubahkan dunia, amin. Mulai nanti memberikan info kepada Abuni kapan mau dijadwal untuk bersaksi, supaya kesaksian kita bisa menolong lebih banyak orang lagi yang bergumul, bisa menguatkan lebih banyak orang lagi yang sedang berdoa. Yang kedua Bapak Ibu, Abuna dalam waktu-waktu tertentu akan mengajak kita untuk kontak doa, amin ya Bapak Ibu. Nah, Abuna mengajak untuk kita merespon supaya apa? Abuna yang berada di sana di tanah suci supaya terhubung dengan kita, sehingga berkat-berkat yang ada di tanah suci itu kita juga menerimanya. Apa sih berkat-berkat dari tanah suci? Semua berkat yang Tuhan sudah ucapkan di dalam firman-Nya. Semua janji yang Tuhan sudah perkatakan di dalam firman-Nya. Berkat-berkat itu akan datang kepada kita sesuai dengan apa yang kita minta, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan, hamba juga berdoa saat ini Tuhan untuk anak-anak-Mu yang datang ke rumah-Mu dengan melepaskan hak mereka atas 5 roti dan 2 ikan. Apa yang sedikit dan terbatas, kami percaya ketika diserahkan ke dalam tangan Tuhan dan Engkau Tuhan yang memberkati, maka semua itu akan menjadi cukup bahkan melimpah, bahkan tersisa 12 bakul untuk kami nikmati. Tidak ada kemiskinan dan kelaparan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami semua dilimpahkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat yang akan kembali memberkati rumah Tuhan dan pekerjaan Tuhan, yang akan mengingat kembali untuk memberkati kota di mana kami tinggal, bangsa di mana Engkau sudah pilih kami ada di dalamnya, juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kedangkan kedua tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat-berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia dari sekarang sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan, amin.